Psikosis vs neurosis mengungkap rahasia pikiran yang terganggu. Tahukah Anda bahwa otak seseorang dengan psikosis dapat melihat dan mendengar hal-hal yang tidak nyata, sementara penderita neurosis tetap sadar akan realitas, namun terjebak dalam kecemasan yang melumpuhkan? Selamat datang dalam perjalanan menakjubkan menuju pikiran manusia yang kompleks. Otak kita, dengan miliaran sel saraf dan koneksi yang rumit, adalah pusat kendali dari semua pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Namun, terkadang mekanisme yang rumit ini dapat mengalami gangguan, menghasilkan kondisi yang kita kenal sebagai gangguan mental. Hari ini, kita akan mengungkap perbedaan antara dua kondisi mental yang sering disalahpahami, psikosis dan neurosis. Meskipun keduanya adalah gangguan mental, mereka sangat berbeda dalam cara mempengaruhi persepsi realitas dan fungsi sehari-hari seseorang. Mari kita mulai perjalanan untuk memahami kedua kondisi ini dengan lebih baik. Psikosis adalah kondisi mental di mana seseorang kehilangan kontak dengan realitas. Bayangkan hidup dalam dunia di mana apa yang Anda lihat, dengar, atau yakini sangat berbeda dari apa yang orang lain alami. Inilah dunia yang dialami oleh seseorang dengan psikosis. Mereka mungkin melihat atau mendengar hal-hal yang tidak ada, atau memiliki keyakinan kuat yang tidak masuk akal bagi orang lain. Dari sudut pandang ilmu saraf, psikosis terkait erat dengan ketidakseimbangan neurotransmitter di otak, terutama dopamin. Dopamin adalah zat kimia otak yang berperan penting dalam motivasi, kesenangan, dan persepsi realitas. Ketika sistem dopamin tidak berfungsi dengan baik, hal ini dapat menyebabkan gejala psikotik. Penelitian menunjukkan bahwa pada orang dengan psikosis, terdapat aktivitas dopamin yang berlebihan di beberapa area otak dan kurang di area lainnya. Gejala utama psikosis meliputi delusi dan halusinasi. Delusi adalah keyakinan yang salah dan tidak berdasar yang dipegang teguh, meskipun ada bukti yang bertentangan. Misalnya, seseorang mungkin yakin bahwa pemerintah memata-matai mereka melalui televisi. Halusinasi di sisi lain adalah pengalaman sensorik yang terjadi tanpa stimulus eksternal. Ini bisa berupa mendengar suara yang tidak ada, melihat benda atau orang yang tidak nyata, atau bahkan merasakan sentuhan yang tidak ada. Beberapa gangguan yang termasuk dalam spektrum psikosis adalah skizofrenia, gangguan skizoafektif, gangguan delusi, dan psikosis yang diinduksi yaitu skizofrenia. Misalnya, adalah gangguan mental kronis yang ditandai oleh delusi, halusinasi, pikiran yang tidak terorganisir, dan perubahan perilaku. Kegangguan skizoafektif menggabungkan gejala skizofrenia dengan gangguan mood seperti depresi atau mania. Penting untuk diingat bahwa setiap gangguan ini memiliki kriteria diagnostik spesifik dan dapat bervariasi dalam tingkat keparahan dan dampaknya terhadap kehidupan seseorang. Neurosis adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sekelompok gangguan mental yang lebih ringan di mana realitas tetap utuh. Tidak seperti psikosis, orang dengan neurosis tetap memiliki pemahaman yang baik tentang realitas, tetapi mereka mengalami tingkat kecemasan, kekhawatiran, atau ketidaknyamanan emosional yang tidak proporsional. Bayangkan perasaan cemas yang intens sebelum presentasi penting, tetapi bayangkan perasaan itu muncul dalam situasi sehari-hari yang seharusnya tidak menimbulkan stres berlebihan. Dari perspektif neurobiologis, neurosis melibatkan ketidakseimbangan di area otak yang mengatur emosi dan respons stres. Amigdala, pusat pemrosesan emosi di otak, seringkali terlalu aktif pada orang dengan neurosis. Sementara itu, korteks prefrontal, yang bertanggung jawab untuk regulasi emosi dan pengambilan keputusan, mungkin kurang efektif dalam mengendalikan aktivitas amigdala. Ini menciptakan siklus kecemasan dan kekhawatiran yang sulit diputus tanpa intervensi. Gejala neurosis dapat bervariasi, tetapi umumnya meliputi kecemasan berlebihan, kekhawatiran yang tidak terkendali, dan kadang-kadang perilaku kompulsif. Seseorang dengan neurosis mungkin mengalami serangan panik, fobia terhadap objek atau situasi tertentu, atau pikiran obsesif yang mengganggu. Mereka mungkin juga mengembangkan ritual atau kebiasaan tertentu untuk mengatasi kecemasan mereka, seperti memeriksa kunci pintu berulang kali atau mencuci tangan secara berlebihan. Beberapa gangguan yang termasuk dalam kategori neurosis adalah gangguan kecemasan umum GAD, di mana seseorang mengalami kekhawatiran kronis tentang berbagai aspek kehidupan. Gangguan obsesif kompulsif OCD melibatkan pikiran yang mengganggu dan perilaku berulang.
Fobia spesifik adalah ketakutan yang intens dan irasional terhadap objek atau situasi tertentu. Gangguan panik ditandai oleh serangan kecemasan yang tiba-tiba dan intens. Meskipun gangguan-gangguan ini dapat sangat mengganggu, penderitanya umumnya masih memiliki pemahaman yang baik tentang realitas dan dapat berfungsi dalam kehidupan sehari-hari, meskipun dengan kesulitan. Mari kita bandingkan perbedaan utama antara psikosis dan neurosis. Pertama, dalam hal persepsi realitas, orang dengan psikosis sering kehilangan kontak dengan realitas, sementara mereka yang mengalami neurosis tetap sadar akan realitas meskipun mengalami distres emosional. Kedua, kesadaran akan gangguan, penderita psikosis sering tidak menyadari bahwa pengalaman mereka tidak normal, sementara penderita neurosis umumnya sadar bahwa kecemasan atau perilaku mereka berlebihan. Ketiga, dampak pada fungsi. Psikosis cenderung lebih mengganggu kemampuan seseorang untuk berfungsi dalam kehidupan sehari-hari dibandingkan dengan neurosis. Dalam spektrum gangguan mental, psikosis umumnya dianggap lebih parah dan mengganggu dibandingkan neurosis. Ini tercermin dalam pendekatan pengobatan yang berbeda. Psikosis sering memerlukan perawatan rumah sakit dan pengobatan antipsikotik. Sementara neurosis biasanya dapat ditangani dengan terapi rawat jalan dan kadang-kadang obat-obatan yang lebih ringan seperti antidepresan atau anti kecemasan. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap kasus adalah unik dan tingkat keparahan dapat bervariasi secara signifikan dalam kedua kategori ini. Ilmu saraf telah mengungkap perbedaan struktural dan fungsional yang menarik dalam otak individu dengan psikosis dan neurosis. Pada psikosis, studi pencitraan otak menunjukkan perubahan dalam volume dan aktivitas di area-area seperti korteks prefrontal yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan pemrosesan informasi. Pada neurosis, perubahan lebih sering terlihat di area-area yang terkait dengan pemrosesan emosi, seperti amigdala yang hiperaktif. Pemahaman tentang perbedaan-perbedaan ini membantu para ilmuwan mengembangkan pengobatan yang lebih tepat sasaran. Psikosis dan neurosis melibatkan gangguan pada sistem neurotransmitter yang berbeda. Pada psikosis, ketidakseimbangan dopamin adalah fokus utama, dengan teori bahwa ada terlalu banyak dopamin di beberapa jalur otak dan terlalu sedikit di jalur lainnya. Sementara itu, neurosis lebih sering dikaitkan dengan ketidakseimbangan serotonin dan norepinefrin, neurotransmitter yang berperan penting dalam regulasi mood dan kecemasan. Pemahaman tentang perbedaan neurokimia ini telah memandu pengembangan berbagai jenis obat untuk menangani masing-masing kondisi. Psikosis dapat sangat mengganggu fungsi sosial dan pekerjaan seseorang. Bayangkan mencoba untuk bekerja atau berinteraksi dengan orang lain ketika Anda mendengar suara-suara yang mengganggu atau meyakini hal-hal yang tidak masuk akal bagi orang lain. Penderita psikosis mungkin mengalami kesulitan dalam mempertahankan pekerjaan, menjalin hubungan, atau bahkan melakukan tugas-tugas dasar sehari-hari. Isolasi sosial sering terjadi karena orang lain mungkin merasa bingung atau takut dengan perilaku yang tidak biasa. Sementara itu, penderita neurosis umumnya masih dapat menjalani kehidupan yang relatif normal, meskipun dengan tantangan. Mereka mungkin mampu bekerja dan mempertahankan hubungan sosial, tetapi sering mengalami stres dan kecemasan yang berlebihan dalam melakukannya. Misalnya, seseorang dengan fobia sosial mungkin masih bisa pergi bekerja setiap hari, tetapi mengalami kecemasan intens sebelum pertemuan atau presentasi. Meskipun neurosis dapat sangat menyusahkan, banyak penderitanya belajar untuk mengelola gejala mereka dan menjalani kehidupan yang produktif. Diagnosis psikosis dan neurosis melibatkan proses yang kompleks dan hati-hati. Ini biasanya dimulai dengan wawancara psikiatris mendalam, di mana seorang profesional kesehatan mental akan menanyakan tentang gejala, riwayat medis, dan pengalaman hidup pasien. Mereka akan mencari tanda-tanda spesifik seperti halusinasi atau delusi untuk psikosis, atau pola kecemasan dan perilaku kompulsif untuk neurosis. Penting untuk diingat bahwa diagnosis tidak selalu hitam putih. Beberapa orang mungkin menunjukkan gejala yang tumpang tindih atau berubah seiring waktu. Selain wawancara klinis, tes psikologis dan pencitraan otak dapat membantu konfirmasi diagnosis. Tes psikologis dapat mengukur tingkat kecemasan, depresi, atau pemikiran yang terdistorsi. Sementara itu, scan otak seperti MRI atau PET dapat membantu mengidentifikasi perubahan struktural atau fungsional yang mungkin terkait dengan psikosis atau neurosis. Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak ada tes tunggal
yang dapat secara definitif mendiagnosis gangguan mental. Diagnosis selalu didasarkan pada kombinasi dari gejala klinis, riwayat pasien, dan hasil tes. Penanganan psikosis terutama melibatkan penggunaan obat antipsikotik. Obat-obatan ini bekerja dengan menyeimbangkan tingkat dopamin dan neurotransmitter lain di otak. Ada dua kategori utama antipsikotik, tipikal generasi pertama dan atipikal generasi kedua. Antipsikotik atipikal seperti risperidone atau olanzapine sering menjadi pilihan pertama karena efek samping yang lebih sedikit. Namun, pemilihan obat harus disesuaikan dengan kebutuhan individu pasien, mempertimbangkan efektivitas dan efek samping potensial. Selain farmakoterapi, terapi berbasis realitas juga penting dalam penanganan psikosis. Terapi ini membantu pasien untuk lebih menyadari kondisi mereka dan membedakan antara realitas dan halusinasi dengan meningkatkan kesadaran diri. Pasien dapat lebih efektif mengelola gejala mereka dan berpartisipasi dalam proses pemulihan. Terapis akan menggunakan berbagai strategi untuk membantu pasien mengembangkan keterampilan sosial dan kognitif yang lebih baik. Neurosis umumnya ditangani dengan psikoterapi, terutama terapi kognitif perilaku atau CBT. CBT membantu pasien mengidentifikasi pola pikir negatif dan menggantinya dengan pola pikir yang lebih sehat. Terapis akan memandu pasien untuk mengenali pikiran-pikiran tidak rasional yang memicu kecemasan dan melatih cara-cara baru dalam merespons situasi yang menimbulkan stres. Teknik manajemen stres dan kecemasan juga sangat membantu dalam penanganan neurosis. Ini meliputi latihan pernapasan, relaksasi otot progresif, dan praktik mindfulness. Mindfulness membantu pasien untuk lebih sadar akan pikiran dan perasaan mereka tanpa menghakimi, sehingga dapat mengurangi kecemasan dan meningkatkan kesejahteraan mental secara keseluruhan. Hukum memperlakukan penderita psikosis dan neurosis secara berbeda. Dalam kasus psikosis berat, individu mungkin dianggap tidak memiliki kapasitas hukum penuh dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakannya. Ini didasarkan pada pemahaman bahwa mereka mungkin tidak mampu membedakan antara yang benar dan salah saat mengalami episode psikotik. Sementara itu, penderita neurosis umumnya masih dianggap memiliki kapasitas hukum penuh. Mereka masih dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka, meskipun kondisi mental mereka mungkin dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan dalam beberapa kasus. Penting untuk dicatat bahwa setiap kasus divaluasi secara individual dan penilaian kapasitas hukum melibatkan evaluasi mendalam oleh para ahli. Islam memberikan pandangan khusus terhadap kewajiban penderita gangguan mental. Dalam ajaran Islam, individu dengan gangguan mental berat seperti psikosis mungkin dibebaskan dari kewajiban ibadah tertentu. Ini didasarkan pada prinsip bahwa Islam tidak membebankan kewajiban di luar kemampuan seseorang. Al-Quran menyatakan bahwa Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ini menjadi dasar bagi fleksibilitas dalam pelaksanaan kewajiban agama bagi penderita gangguan mental. Namun, untuk kasus neurosis yang lebih ringan, individu umumnya masih dianggap mampu melaksanakan kewajiban agama mereka, meskipun mungkin dengan beberapa penyesuaian. Penelitian terbaru terus mengungkap misteri di balik psikosis dan neurosis. Para ilmuwan menggunakan teknologi pencitraan otak canggih untuk mempelajari perubahan struktural dan fungsional pada otak penderita gangguan mental. Studi genetik juga memberikan wawasan baru tentang faktor-faktor risiko herediter untuk kedua kondisi ini. Pengobatan yang lebih efektif dan personal sedang dalam pengembangan. Ini termasuk terapi yang ditargetkan secara genetik, stimulasi magnetik transkranial, untuk depresi yang resisten terhadap pengobatan dan penggunaan kecerdasan buatan untuk memprediksi respons terhadap pengobatan. Pendekatan-pendekatan baru ini menjanjikan perawatan yang lebih tepat sasaran dan efektif di masa depan. Psikosis dan neurosis mewakili spektrum gangguan mental yang kompleks. Meskipun keduanya memiliki perbedaan signifikan dalam hal gejala dan dampaknya terhadap fungsi sehari-hari, keduanya sama-sama memerlukan perhatian dan perawatan yang serius. Pemahaman yang lebih baik tentang kedua kondisi ini telah membuka jalan bagi pendekatan pengobatan yang lebih holistik dan efektif. Dengan kemajuan dalam penelitian dan pengobatan, masa depan bagi penderita psikosis dan neurosis terlihat lebih cerah. Namun, dukungan masyarakat dan pengurangan stigma tetap menjadi kunci
dalam membantu individu dengan gangguan mental untuk pulih dan menjalani kehidupan yang bermakna. Mari kita terus meningkatkan kesadaran dan empati terhadap mereka yang berjuang dengan gangguan mental. Perhatikan tanda-tanda gangguan mental pada diri sendiri dan orang terdekat. Perubahan perilaku yang signifikan, isolasi sosial yang tiba-tiba, atau kesulitan dalam menjalankan fungsi sehari-hari bisa menjadi indikasi adanya masalah kesehatan mental yang memerlukan perhatian. Kenali gejala awal psikosis dan neurosis. Untuk psikosis, waspada adanya halusinasi, delusi, atau pikiran yang sangat kacau. Untuk neurosis, perhatikan kecemasan berlebihan, ketakutan irasional, atau perilaku kompulsif yang mengganggu kehidupan sehari-hari. Jika Anda mengamati gejala-gejala ini, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Mari bersama-sama tingkatkan kesadaran dan kurangi stigma terhadap gangguan mental. Edukasi diri Anda dan orang-orang di sekitar Anda tentang psikosis dan neurosis. Dengan pemahaman yang lebih baik, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi mereka yang mengalami gangguan mental.